Shalom. Shalom. Ada orang? Ada orang? Ada. Tadi saya datang, saya naik motor, ada yang lagi jajan di luar nggak kenalin saya loh. Ya kan? Saya udah ngeliat gini, tawarin kek gue ya kan. Gue udah lewat ya kan. Ci mau Ci gitu, atau Kak mau Kak, atau Mbak mau Mbak gitu kan, enak ya. Lewat baik kita ya kan. Oke, apa kabar Anda semua? Ya Allah Akbar. Ada orang. Apa kabar? Baik aja nih. Baik aja. Coba berdiri deh, berdiri. Udah kayak remaja kita. Coba tolong berdiri. Oke, ada orang? Kalau belum bisa, santai dong, santai. Jangan tekanan. Nanti Kak Widya pulang. Oke, apa kabar? Luar biasa ya. Saya mau tanya nih, ada tiga jagoan di depan ini, kenapa senyumnya susah banget ya? Oke, sekali lagi, apa kabar Anda semua? Iya, sekarang colek sebelah kanan. Lu keren hari ini. Ini 3 jagoan kalau nggak ngomong gue suruh maju. Yang udah dicolek, colek balik. Lu juga kok. Oke, silakan duduk. Hari ini temanya adalah? Temanya? Priceless Kingdom. Tunggu, Kak Widya ini boleh di bawah gak sih sebenarnya? Mau tanya dong, yang di belakang Kak Widya boleh di bawah gak ya? Oke, kalau boleh tolongin dong. Ini kayaknya orang-orang ini kayak mau tidur saya rasa. Apa saya yang mau tidur ya? Oke, kalau saya di bawah saya akan tanya. Kalau nggak jawab mari berdiri bareng saya. Ya kan? Sini. Oke. Ya, terima kasih. Kak Widya langsung jadi gelap tuh. Apalah, emang udah dari sananya Om. Oke. Hari ini kita mau bicara tentang apa tadi? Priceless freedom. Kita mau buka sama-sama dulu dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Saya tidak akan bawel ketika Anda pakai handphone karena saya percaya Anda orang-orang yang dewasa secara iman. Amin. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Ayatnya sedikit, mari kita baca. 1, 2, 3. Ganti kata kamu dengan saya. 1, 2, 3. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita mau belajar tentang bagaimana bahwa kita punya yang namanya kebebasan yang tidak ternilai. Sebuah kebebasan yang hari ini Anda dan saya miliki yang dulu tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Dulu ketika bangsa Israel ada, mereka hidup di tengah keadaan yang sangat berbeda dengan keadaan kita, kebebasan kita beribadah hari ini. Contoh kalau bangsa Israel dulu kalau ibadah adanya di mana? Bangsa Israel di mana? Bangsa Israel kebaktiannya di mana? Ada namanya pelataran. Saya nggak tahu ya pelataran itu boleh di AC apa enggak ya? Kayaknya enggak ya, kayaknya ya. Jadi panas-panas dah tuh. Yang boleh masuk ke ruangan hanyalah imam. Tetapi berbeda dengan kita punya satu kebebasan yang kita bisa beribadah, kita bisa ngapain aja, dan kebebasan ini dimulai dari kematian Kristus. Setuju enggak? Kebebasan ini dimulai dari kematian Kristus. Hari ini kita mau belajar bersama-sama apa sih pandangan Anda tentang bebas. Saya rasa Anda sudah lebih dewasa daripada anak remaja ya. Apa pandangan Anda tentang bebas itu sendiri? Coba yang pakai baju putih deh. Serius banget sih bro. Nama. Peter, umur 26, udah dewasa ya kan. Kebebasan menurutmu itu apa?
Ya nenek-nenek itu juga tahu. Yang gue nanya arti bukan bahasa Inggrisnya Bambang. Hah? Leluasa. Leluasa. Ada yang mau menambahkan? Coba langsung ada nunduk-nunduk, ngapain lu pada? Itu kemeja putih tuh. Nah itu nah, lu tobat ya, tadi lu ngeliatin gue lagi yang salahnya. Tunggu, nama. Brian, kencang dikit, jangan gue perempuan lebih kencang dari lu. Brian, apa itu kebebasan? Ketika kita mau melakukan sesuatu nggak ada tapi. Oke, kita tampung dulu. Coba yang tadi jajan gorengan. Langsung ketahuan dong. Ups, salah. Oh ya nggak ngenalin ya. Ya mohon maaf, memang ini maaf. Ayo lanjut. Kebebasan menurutmu apa dek? Kenapa jadi gagap sih kalian ditanya? Oh iya siap. Kebebasan itu simpelnya nggak ada aturan. Ayo kok, bantulah kok. Bantulah kok. Coba tolong dibantulah. Masa tetangga? Mau 50-50 atau telepon teman kok? Kebebasan itu buat saya bebas memilih, bebas untuk memilih. Tapi kalau buat saya bukan berarti gak ada aturan. Ada aturan pun saya bebas memilih untuk menaati aturan, itu juga bebas. Kebebasan adalah bebas memilih tapi dalam aturan. Artinya kebebasan yang kau pilih adalah kebebasan untuk melakukan aturan itu. Kurang lebih seperti itu. Sederhananya kebebasan itu dalam kaidah bahasa Indonesia ditulisnya bahwa bebas artinya Anda tidak terikat. Betul ya? Di usia Anda sangat sekali terkenal dengan hubungan bebas status. Hubungan tanpa status. Ya seneng akrab, seneng deket, aku punya teman. Teman sepermainan, kemana-mana pergi bareng tapi statusnya nggak ada. Tapi kita mau bicara siang hari ini tentang kebebasan. Apa sih sesungguhnya dalam pemikiran kita bicara tentang bebas? Priceless freedom bicara tentang bagaimana kita, tadi Alkitab katakan begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Hari ini kita belajar bersama apa sih artinya kebebasan yang dianut dalam Alkitab. Kebebasan apa? Contoh sederhananya, teman-teman lihat di gereja ini atau di gereja Tuhan, di gereja manapun saya rasa ya. Gereja-gereja yang normal, jangan lihat gereja yang gak normal ya. Gereja-gereja yang normal, gak ada tuh ketetapan kita harus wajib pakai seragam yang gimana, yang harus gimana banget, bener gak? Orang terserah. Tapi kadang Kak Widya agak alergi kalau orang ke gereja telanjang. Teman-teman ngerti maksud Kak Widya telanjang? Tahu? Tahu ya? Kak Widya pernah itu terjadi di sebuah gereja, dia pakai rok segini. Sejengkal aja lah dari pinggul ini ya kan bibir Kak Widya ini tipe pembicara yang bibirnya gatel. Ya, udah gitu dia di depan. Saudara kita di bawah. Mohon maaf nih, dia di atas. Roknya pendek. Dia lihat aduh begitu dia lihat Kak Widya masuk dia langsung tepok jidatnya. Astagfirullah. Kenapa yang ini pendetanya? Jadi sepanjang kebaktian dia sibuk begini teman-teman. Ketika nyanyi mau angkat tangan dia jadinya begini. Ketika disuruh haleluya dia gini. Kenapa? Karena saya di depan udah begini. Ger, ger, ger. Pernah lihat herder mau ngamuk? Ya, Anda boleh bebas
bebas datang ke gereja, Anda boleh bebas berpakaian apapun yang Anda mau. Tapi tolong ingat satu hal, ini yang pertama. Priceless freedom bicara tentang hidupmu berharga. Artinya apa? Hargai dirimu, hargai tubuhmu. Betul? Hari-hari ini yang lagi keren tuh yang kayak tadi tuh. Yang di depan-depan lihat deh, pakai baju sebelah masuk sebelah kagak. Lagi keren tuh hari-hari ini, nggak di mana. Ya, satu masuk satu kagak. Kalau dulu ada nggak ya nih di sini angkatannya Kak Widya ya? Kalau dulu zaman gua, Kak Widya ini kan udah kepala 4 ya, udah tua kasih pemirsa hadirin yang budiman. Ya, Kak Widya ini kepala 4 ya. Jadi ketika dulu zamannya Kak Widya sekolah, kalau orang masukin sebelah nggak masuk, guru kita ngoceh dari Sabang sampai Merauke, balik lagi ke Sabang. Kenapa kancing lu lepas? Gitu. Kalau sekarang keren, tapi gaya-gaya yang begitu masih oke lah buat Kak Widya. Iya kan? Yang gak oke buat Kak Widya baju tangan panjang, rok panjang, bolong semua. Terus lagunya ku pandang wajahmu. Kita mandangnya gak lagi ke atas. Mandangnya yang cowok-cowok jangan pada pura-pura lu semua ya. Kelakuan. Artinya apa? Kebebasan yang tidak ternilai, tolong hargai dirimu. Kita gak lagi remaja teman-teman. 25 tahun, 24 tahun, 23 tahun, 27 tahun, 26 tahun, terus ke atas tidak lagi remaja. Artinya konsep kedewasaan harusnya sudah melekat dalam pemikiran kita, betul? Artinya apa? Bicara tentang kebebasan yang tidak ternilai, dimulai dari yang pertama, hargai hidupmu yang berharga. Sebab engkau telah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Kayak kemarin tuh Kak Widya bantu acara pemakaman mamanya teman Kak Widya. Jadi mamanya ini cukup dekat sama Kak Widya dan ketika dia divonis sakit teman-teman, saya langsung panggil anaknya. Anaknya bilang, Kak tolong doain ya, mama ada benjolan. Dan kita belum periksa. Lalu saya langsung panggil dia, saya bilang gini, Dek saya sudah dapat itu dan saya mau ngomong sama kamu berdua. Lalu akhirnya kita ngobrol dan saya bilang, tolong persiapkan ini dengan cepat, mama akan pulang dalam waktu dekat. Cuman itu pesan Tuhan yang dikasih buat saya bilang tolong persiapkan hati kalian bertiga, pastikan ketika mama pulang kalian tidak kecewa sama Tuhan. Ambil waktu terbaik berapapun itu. Karena saya cuma dapat angka 3 bulan teman-teman. Jadi ketika ngobrol saya gak sampai angka itu, saya cuma bilang sama dia bahwa ini akan dengan cepat gitu. Dan ketika mamanya sudah di titik kritis dia telepon saya dan dia bilang, Kak tolong doain mama. Langsung saya bilang siapkan hati kalian ini waktunya. Dan akhirnya dia tutup telepon, setengah jam kemudian dia telepon saya mamanya sudah pulang. Jadi akhirnya Kak Widya temenin sepanjang proses itu dan saya agak bukan tersentuh ya, bukan mual juga, tapi ada satu perempuan, dia WL juga di hari penghiburan pertama. Dan saya juga gak tahu hari itu di pemakaman ternyata dia juga WL gitu. Saya agak tertarik dengan pakaiannya teman-teman. Nih ini yang saya mau bahas. Saya agak tertarik dengan pakaiannya. Pakaiannya itu dress segini teman-teman. Tapi tipis, semrowong. Tahu semrowong? Teman-teman sudahlah kalau dia kayak teman-teman ya. Iya kan? Kalau dia kayak teman-teman oke, cantik. Enak ya kan? Ini enggak teman-teman. Kulitnya kurang lebih 11-12 sama Kak Widya. Udah mulai mual? Udah ya. Ini Kak Widya udah turun 25 kilo nih. Nah dia dalam posisi belum turun. Pasti berat badannya di atas 100 itu sudah pasti. Dengan tinggi cuman segininya Kak Widya. Iya kan? Terus dia pakai baju di atas dengkul nih namanya apa sih kalau ini nih namanya? Saya bilang paha, nanti orang tersinggung ya kan. Karena kalau saya gak bisa bedain teman-teman kalau lihat saya gak tahu mana betis gak tahu mana paha. Ya kan sama soalnya. Ya, lu mau ngetawain pendeta aja serempak kompak nunduk. Dia segini lah ya. Segini terus semrowong teman-teman. Teman-teman tahu semrowong ya? Semrowong tuh apa? Tipis, kalau sifon tipisnya pekat ya. Ini
Tahu kain sifon ya? Kalau kain sifon itu kan haikon gitu kan. Dia tipis tapi ini enggak, ini lebih transparan lagi daripada haikon. Kebayang enggak? Jadi tipis banget. Terus dalamannya itu segini teman-teman. Kalau kita nyanyi kan mending, kalau kayak kalian saya bisa nyanyi aduh hai aduh seksinya gitu kan. Lah ini kalau saya ngeliat itu anak-anak laki saya kasih tutupan mata kalau ada. Bisa batal kawin loh orang. Bisa nggak pengen. Ngeliat perempuan begini modelnya. Terus yang lebih saya nggak kebayang lagi. Dia berdiri di depan, dia WL-nya teman-teman. Coba bayangin. Dan dia nyanyi lagu apa? Gayanya begini. Coba tolong pegang. Kan kalau begini otomatis roknya. Ada yang pakai terusan gak sih? Kok pada nggak ada yang nalar ya kayaknya. Weh. Ada yang pernah pakai gaun nggak? Kalau kalian begini artinya gaunnya gimana? Keangkat, benar nggak? Jadi dia begini. Sambil dalam hati saya gini, Tuhan jangan biarkan saya berdosa hari ini ya. Kayaknya kok gue jadi julid nih. Kayak jadi kesel, bibir gue gatel gitu kan. Sebenarnya ketika seorang berpakaian yang membuat dirinya sendiri dilihat orang lain dan orang lain memandang. Memandang apa? Rendah, engkau sedang tidak menghargai keberhargaanmu. Ini hal yang paling sederhana. Itu kenapa tidak ada golongan anaknya Kawidia 50 anak loh Kawidia. Tidak ada dalam ranahnya anaknya Kawidia berani pakai baju seksi. Gak ada tuh ceritanya. Gua kelarin. Saya punya prinsip dari dulu sekarang selamanya tetap sama. Saya mending tidak punya anak daripada punya anak tidak takut Tuhan. Itu prinsip Kawidia dari dulu. Agak ekstrim memang. Tapi mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada Anda semua bahwa hidup kita berharga. Bebas boleh, saya setuju banget sama kata-kata Koko tadi. Bebas boleh, tapi kebebasan saya memilih untuk menaati peraturan yang ada. Artinya apa? Orang Kristen itu nggak ada ceritanya kalian kebaktian pakai mukena. Sebenarnya kenapa sih tetangga sebelah kita pakai mukena? Teman-teman tahu nggak kenapa tetangga seberang kita ini pakainya mukena? Mereka menutup aurat. Itu kenapa ada biliknya, bilik perempuan dan bilik laki-laki. Udah sama-sama perempuan aja mereka tetap menutup aurat. Hanya yang sudah pakai baju muslim yang dinamakan syar'i, teman-teman tahu syar'i nggak? Yang kerudungnya sampai sini, itu yang dihalalkan tanpa mukena masuk masjid untuk sholat. Karena dianggapnya bajunya sudah cukup menutup aurat. Karena sekarang ada yang keren nih, ada yang hijab tapi sininya kebuka, sininya seksi. Ada, itu juga lagi tren. Ya lagi tren. Ya kan, makanya akhirnya kalau yang syar'i baru dihalalkan masuk dengan tanpa mukena. Selebihnya harus pakai mukena. Iya masa kita Kristen mau bikin begitu? Ya kan? Benar gak? Kalau saya ditanya, Kak sebenarnya emang mana aturannya di Alkitab kalau orang ke gereja gak boleh seksi? Saya jawabnya sederhana, menurut lu aja. Benar gak? Lu mau ke gereja apa mau ke diskotik, benar? Setuju gak? Ya tapi kan ini lagi happening Kak. Emang yang lagi keren gak bisa, emang yang lagi keren harus telanjang? Ini yang pertama, kebebasan yang tidak ternilai dimulai dari hargai dirimu. Hargai dirimu. Kayak sekarang vape. Wah langsung ada gini, mulai nih pendeta. Iya kan? Kalau saya ditanya, vape oke gak Kak Widya? Silakan baca. Silakan baca. Kalau ada yang bilang bahwa rokok lebih berbahaya daripada vape, silakan baca. Mungkin Anda perlu mengorek lebih dalam pengetahuan Anda tentang vape ini. Perlu membaca, kan Indonesia ini terkenal manusia yang malas membaca. Coba baca. Gak usah dulu bahas dari ranah firman Tuhan deh. Kan banyak orang yang pintar banget, mana ayatnya tulisan vape. Biar kata-kataku udah gak berekor ya. Silakan halalkan apa yang menurut Anda halal menurut Alkitab. Tapi standarnya satu,
Yakobus berkata, jika seorang tahu berbuat baik dan dia tidak melakukannya, dia berdosa. Jadi artinya, baik gak sih untuk tubuh kita? Ngerokok misalnya, vape misalnya. Oh kita bilang, oh iya itu mengganggu kesehatan. Kita tahu, terus kita tetap melakukannya. Berarti Yakobus bilang, itu standarnya. Jangan tanyain KW dia lebih dari itu. Karena masing-masing punya ukuran, masing-masing punya alibi. Kehebatan kalian untuk jawab pasti lebih jago. Tapi kalau KW dia, sering nganterin orang tuh yang akhirnya gak bisa lagi tidur, cuma duduk. Tak. Aduh coba kalau mati yang cakep dikit ya. Nangkep gak maksudnya? Pulang dalam keindahan. Berpulang karena melayani Tuhan. Dengarnya indah kalau ada hamba Tuhan. Habis pelayanan pulang. Kayaknya indah ya. Kayaknya surga terbuka. Lah kalau kita nih hamba Tuhan seringkali kita ngadepin orang masih doain orang yang udah sampai begitu ketika ditanya kenapa. Jawabannya sederhana. Dari muda ngerokok hidup gak sehat. Begadang. Sekarang generasi Anda siapa yang gak pernah begadang? Coba jawab Kak Widya. Generasi Anda siapa yang gak tahu begadang? Paling cepat tidur jam? Tuh salaman. Emang benar bro. Jam 12 tuh kayaknya masih siang bahkan. Kayaknya tuh aduh generasi kalian udah begitu modelnya. Ini yang pertama, hargai hidupmu. Karena percayalah kesehatanmu di usia ini tidak akan kembali di usia yang akan datang. Ya, apa yang kau lakukan kebiasaanmu hari adalah tabunganmu di usia yang akan datang. Yang kedua, kita lihat, kita buka bersama dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Satu, dua, tiga. Saudara-saudara, hari ini kita bicara bersama-sama yang kedua tentang kebebasan yang tidak ternilai dimulai dari teman-teman Alkitab bilang begini. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi Alkitab bilang apa? Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan di dalam dosa. Bukan cuman berbuat dosa loh yang kita bilang. Kehidupan dalam dosa artinya dosa yang dijalani terus menerus. Kebebasan yang tidak ternilai dimulai dari hidupmu berharga. Lalu yang kedua, hargai penebusan Tuhan bagimu. Artinya apa? Yuk belajar hidup benar. Yuk belajar hidup benar. Apa artinya hidup benar? Metanoia. Yuk lakukan pertobatan kita dengan benar. Lakukan pertobatan kita dengan baik. Kan saya pernah khotbah di sini, saya pernah bilang, umur tidak pernah mengenal ajalnya. Ajal tidak pernah melihat usia. Saya ingat banget ada anak metodis Palembang, masih latihan teman-teman. Masih latihan hari Sabtu ya kalau gak salah. Hari Jumat masih latihan. Hari Minggu pagi terdengar kabar dia pulang. Kita gak pernah tahu. Menghargai penebusan yang Tuhan kasih sama kita. Lah anak saya 11 tahun pagi masih bikin video, malam pulang. Kecelakaan? Enggak. Sakit? Enggak. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi. Teman-teman harus tahu semua yang teman-teman pegang hari-hari ini kesukaan generasi ini adalah gadget, betul? Betul? Kayaknya kalau nggak ada gadget tuh hidup tuh nggak warna. Bahkan ketika mereka di gereja aja, mereka masih lebih suka tertarik dengan gadgetnya. Bahkan ketika pendeta khotbah aja, mereka lebih suka bermain dengan gadgetnya. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang terlihat itu sifatnya fana. Berarti termasuk gadget Anda. Saya ingat banget anak saya sebelum pulang, di hari ulang tahunnya dia minta dibeliin komputer gaming.
Teman-teman, karena komputer gaming itu sangat mahal, jadi saya bilang sama dia, berdoa ya nak. Orang dia kasih saya pilihan, handphone ROG, laptop ROG, atau PC gaming. Semuanya mahal. Gak ada yang gue beli. Sampai akhirnya dia bilang, di hari ulang tahunnya saya bilang, maaf ya El, mami gak bisa kasih. Lalu dia bilang, gak apa-apa Mi, nanti El berdoa lagi. Sampai akhirnya Tuhan gerakkan omanya, telepon saya dan dia bilang, ini ulang tahun ya Rafael? Iya Oma, dia minta hadiah apa? Antara mau ngomong malu, omanya di sini saudara, di atas. Antara mau ngomong malu, mau nggak ngomong juga gimana ya. Akhirnya dia tanya sama cucunya, El, kamu mau apa? Enggak Oma, enggak. Dia juga bukan tipe orang yang bisa begitu ke orang. Karena dia semakin enggak, omanya semakin nanya sama saya ceritalah dia punya pilihan itu. Lalu omanya bilang, pergilah Bu, tolong carikan. Singkat cerita tepat di 1 bulan ulang tahun dia dapat itu. Dia happy banget main itu. Tapi dia mainkan itu hanya 6 bulan. Dan itu betul-betul pujian itu saya melihat. Ku tinggal semua pada akhirnya. Itu PC-nya dia yang nyala semua, apa RGB apa sih yang warna-warni itu. Yang semua keyboardnya nyala semua, mouse-nya nyala semua, ininya pokoknya semuanya tuh nyala aja pokoknya. Yang amit-amit banget kalau disuruh beli sih gue ogah, ya kan motor 1, gak banget deh. NMAX 1 lewat itu. Ketika dia dapat itu dia cuma bilang wow, terima kasih Tuhan Yesus, tapi cuma 6 bulan. Dan ketika dia pulang, dia gak pikirin lagi tuh PC-nya. Artinya apa? Apa yang di tanganmu hari ini, itu semua akan berlalu. Hanya karya Kristus yang tidak akan pernah berlalu. Artinya apa? Hargai penebusan Tuhan. Teman-teman bisa main game sampai subuh, teman-teman bisa main apa aja sampai matahari akan terbit. Pertanyaan saya dalam waktu 1 kali 24 jam, berapa waktu teman-teman cari Tuhan? Kan kita gak remaja lagi saya bilang. Saya gak perlu ceritain gimana caranya cari Tuhan. Biasanya orang semakin dewasa semakin merasa gak butuh Tuhan. Benar gak? Semakin ngerasa oke dengan dirinya. Semakin ngerasa oke, udah mulai punya duit, udah mulai kerja, udah mulai bisa beli apa yang kita mau beli, benar gak? Akhirnya ngerasa semuanya oke, everything is gonna be okay. Kita bilangnya begitu. Tapi kita lupa, ada yang namanya waktu. Tidak pernah ada yang bisa melawan yang namanya waktu. Bila waktu telah berhenti. Kalau waktu udah berhenti, apapun yang Anda punya, ditabur pun di dalam peti Anda, tidak akan Anda mengetahuinya. Artinya apa? Hargai penebusan Tuhan dalam hidupmu. Minimal dalam waktu 1 hari adalah waktu untuk cari Tuhan. Teman-teman nangkep ya maksudnya Kak Widya ya? Adalah waktu di mana kalian membangun sebuah hubungan sama Tuhan. Supaya ketika kegoncangan itu tiba, teman-teman tahu kemana harus berpegang. Teman-teman tahu kemana harus lari. Dan yang terakhir, yang ketiga. Kebebasan yang tidak ternilai bicara tentang hiduplah dalam tujuan Tuhan. Sekali lagi, ada banyak orang, teman-teman di sini punya cita-cita, punya impian, punya harapan, punya kerinduan, betul? Tapi pertanyaan saya sederhana, ada gak teman-teman yang di sini ketika berdoa tentang masa depan teman-teman bilang sama Tuhan, Tuhan paksakan aku masuk dalam rencanamu. Tanggal 8 bulan 8 2001, itu awal Kak Widya lahir baru. Pertama kali ketemu dengan yang namanya Yesus Kristus. Artinya ketemu tuh mengalami yang namanya bisa ngalamin nyembah ngerasain Tuhan di malam itu. Pertama kali. Setelah Kak Widya umur 6 tahun jadi Kristen, sampai akhirnya usianya sudah 18 tahun, artinya 12 tahun jadi Kristen agamawi. Cuman ya agamanya doang Kristen. Sampai akhirnya di usia 18 tahun ketemu Tuhan, baru belajar menghidupi kekristenan itu, baru memanggil Jesus is my daddy. Baru mulai belajar ngikutin seperti yang hari ini Kak Widya kerjain. Minta yang namanya perkara-perkara ilahi. Kalau teman-teman lihat Kak Widya jalan agak pincang, ya kan? Jalan agak pincang, kalau udah duduk berdirinya susah, boleh tanya anak-anak yang kemarin ikut ke Kalimantan.
Tapi lihat malam terakhir ketika KKR. Tuhan cuma bilang sama Kak Widya, kamu pegang semuanya. Nih segini nih, gue bisa loncatin atas bawah tuh tanya sama pemain keyboardnya. Gue loncat sana loncat, lari muterin. Wah pokoknya semua kita kerjain, habis gitu gue lumpuh. Kagak bisa jalan. Tapi melihat tuaian yang begitu luar biasa. Melihat lawatan yang begitu luar biasa malam itu. Membuat saya bilang gak apa-apa dah, kagak apa-apa. Biar teman-teman tahu, until now. Sampai sekarang nih, belum ketemu Sinse soalnya. Ya kan, pulang dari Kalimantan itu sampai sekarang kagak ada yang megang nih kaki. Sampai sekarang kalau duduk berdiri masih tremor. Gaya doang pakai boot sebenarnya. Padahal gak bisa pakai sepatu yang lain. Kalau boot kan enak ya, haknya kotak gede menumpu badan saya yang langsing ini ya kan. Artinya apa? Hidup dalam tujuan Tuhan. Artinya apa? Pernahkah ketika Anda bilang Tuhan saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Tapi paksakan saya masuk dalam rencana Tuhan. Itu doa saya tahun 2001 teman-teman. Lulus SMA pengen banget jadi dokter tapi saya bilang saya mau dipaksakan masuk dalam rencana Tuhan. Yang terjadi apa? Inilah rencana Tuhan. Ternyata rencana Tuhan buat saya bukan dokter. Tetapi hamba Tuhan. Berapa banyak teman-teman di sini menyerahkan apa yang menjadi kebebasan teman-teman ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang untuk pemain musik maju ke depan. Sekali lagi, berapa banyak teman-teman pernah punya cita-cita? Saya percaya di usia segini kita udah gak lagi menulis cita-cita. Kita sedang mengejarnya. Dan dalam pengejaran itu pasti ada yang namanya jatuh bangun. Betul? Pertanyaan saya ketika teman-teman jatuh bangun, ada gak teman-teman nanya sama Tuhan, Tuhan sebenarnya Tuhan tuh mau gue jadi apa? Saya mau tanya, berapa banyak teman-teman di sini pernah nanya sama Tuhan? Tuhan maunya gue jadi apa sih? Ada gak yang pernah nanya? Wow, luar biasa. Ada orang-orang yang pernah nanya sama Tuhan. Kadang kita confused ya. Kadang kita bingung ngadepin hidup ini. Kadang kita I don't know what to do. Gak tahu mau ngapain. Tapi satu yang saya tahu. Saya cuma mau ikut apa yang Tuhan mau. Dan seringkali jalannya Tuhan itu gak kelihatan, betul? Karena di usia kalian yang sekarang, Kak Widya gak akan ngajak kalian untuk yuk kita serahin cita-cita kita sama Tuhan. Enggak, it's too late. Sekarang kita udah ada di tengah, betul ya? Untuk menggapai tujuan itu. Nah pertanyaan Kak Widya, ketika kita sudah ada posisi di tengah ini, mau gak teman-teman tetap bilang sama Tuhan? Dalam kebebasanku yang tidak ternilai karena penebusan Kristus, aku tetap mau hidup dalam tujuan Tuhan. Percayalah teman-teman, ini yang saya bilang waktu di retret Kalimantan. Percayalah rencana Tuhan jauh lebih indah daripada apa yang kau rencanakan. Percayalah pikiran Tuhan jauh lebih hebat daripada pikiranmu untuk menghebatkan dirimu. Percayalah kesuksesan yang Tuhan rancangkan jauh lebih sukses daripada apa yang kau rancangkan. That is our daddy. Itu dedinya kita. Kak Widya ini cuma anak yatim piatu loh. Tapi Kak Widya bisa injak bangsa-bangsa karena Dedi. Kak Widya bisa menikmati hal-hal indah di hidup ini karena Dedi. Dan bahkan ketika badai terbesar dalam kehidupan Kak Widya,
Ketika putra tunggal anak kawi dia satu-satunya dibawa pulang oleh Tuhan. Saat itu Dedi tidak pernah meninggalkan kawi dia. Until now kawi dia bisa berdiri. Itulah Dedi. Teman-teman gak akan pernah tahu seindah apa teman-teman nanti di depan. Dan teman-teman juga gak pernah tahu seberapa dahsyat badai itu akan mengguncang kehidupanmu. Tapi satu hal yang pasti, maukah engkau menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan? Biar pujian ini boleh jadi berkat buat setiap kita. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Oh, Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Kegelapan dunia membawa bangsa. Kami mau membawa bangsa-bangsa kepadamu Tuhan. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar musik boleh mengalunkan pujian ini. Saya rindu teman-teman boleh berdoa di hadapan Tuhan. Saya gak tahu apa yang teman-teman jalani hari ini. Saya gak tahu apa yang teman-teman hadapi hari-hari ini. Tapi satu yang saya tahu, bahwa Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kita. Tuhan punya rancangan atas setiap kehidupan kita. Dan rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Teman-teman udah dengar firman Tuhan. Kebebasan yang tidak ternilai ini bicara tentang tolong hargai hidupmu. Karena hidupmu berharga bagi Tuhan. Tidak ada orang yang menaruh berlian di dalam got. Tidak ada orang yang menaruh sebongkah emas dan membuangnya ke tong sampah. Tapi berapa banyak pergaulan kita, cara hidup kita, sebenarnya kita sedang bawa diri kita ke tong sampah. Berapa banyak sikap kita membuat kita gak jauh hidup daripada got itu sendiri. Yuk hargai apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Berapa banyak kita masih hidup dalam dosa. Berapa banyak kita masih menikmati dosa itu. Berapa banyak kita masih menikmati kehidupan dalam dosa dan akhirnya membuat kita gak punya lagi kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan di atas segalanya, berapa banyak kita hidup hanya untuk tujuan kita, bukan untuk tujuan Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Mari engkau yang mau dipakai Tuhan katakan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan.
seluruh rencanamu, genapi seluruh rencanamu, sampai lebih penuh kemuliaan-Mu. Ini setiap kami Tuhan, orang-orang muda yang kami masih terus berjuang, masih terus dengan semangat muda kami berlari mengejar impian masa muda kami. Kami mengucap syukur buat hari ini kebenaran-Mu mengingatkan kepada kami. Ada kemerdekaan yang tidak ternilai yang Tuhan dan Yesus buat bagi kami. Yang sudah Yesus kerjakan bagi kami, yang membuat akhirnya kami menyadari bahwa hidup kami berharga. Tapi ampuni kami Tuhan kalau seringkali kegagalan, seringkali kehidupan, seringkali rekan-rekan, sesama kami, lingkungan kami membuat kami lupa menyadari bahwa kami berharga. Ajari kami untuk menjadi orang-orang yang menghargai setiap hal yang sudah Yesus buat di atas kayu salib bagi kami. Bahkan mungkin seringkali kami lupa bahwa apa yang Yesus sudah perbuat memerdekakan kehidupan kami. Ajari kami menghormati penebusan yang Tuhan sudah kerjakan sehingga kami tidak menikmati dosa itu. Jatuh bangun kami di dalam mengiring Engkau. Ada saatnya kami jatuh dan ada saatnya kami bangkit dan terus belajar untuk bangkit. Dan akhirnya kami mengejar Engkau Tuhan. Dan ajari kami ketika kami hidup, kami mau melakukan tujuan Tuhan, bukan hanya kesenangan kami. Paksakan kami masuk di dalam rencana Tuhan yang indah. Sebab kami tahu rencana kami mungkin indah dalam pemandangan kami. Tapi kami percaya rencana Tuhan pasti jauh lebih indah daripada apa yang indah yang dapat kami pikirkan. Karena sesungguhnya Engkau melampaui segala sesuatu. Karena itu ya Tuhan, siang hari ini aku berdoa buat generasi mudamu, orang-orang mudamu. Mereka yang akan Tuhan pakai lebih dahsyat bagi bangsa kami. Aku berdoa ya Tuhan, ajari kami untuk menyerahkan segala sesuatu yang kami punya. Dalam kebebasan kami memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan rencanakan bagi kami. Sehingga pada akhirnya ketika kami menjadi tua, ketika Tuhan izinkan kami menjadi tua, kami dapat melihat bagaimana indahnya mengiring Engkau. Menjadi satu kesaksian kepada generasi yang akan datang. Menjadi satu kisah, menjadi satu cerita cinta antara kami dengan Tuhan. Bahwa sungguh Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang layak kami percaya untuk menyerahkan masa depan kami. Di dalam kebebasan itu paksakan kami untuk memberi waktu hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Berkati setiap kami yang mendengar. Jadikan rema. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.